Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa beraktivitas di hari ini. Bagaimanapun nikmat sehat, ya, waktu luang itu juga merupakan nikmat yang oleh Nabi SAW menyebutkan banyak orang tertipu, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmatani maghbunun fihi makatsir minan nas, as-sihah wal faragh. Ya, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Kenapa dua nikmat ini dari sekian banyak nikmat? Karena tentunya sehat itulah yang akan membuat apapun ya kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan waktu luang. Orang kalau punya waktu luang tapi tidak sehat juga tidak memberikan manfaat, ya, tentunya dari waktu luang tersebut. Dan seseorang juga tidak dikatakan memiliki waktu luang tentunya kalau dia tidak sehat. Karenanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu minan ni'mah as-sihah. Kata Nabi, sesungguhnya nikmat pertama kali yang akan ditanya kelak di yaumul qiyamah adalah nikmat sehat. Kalau amal pertama yang akan dihisab pertama kali adalah amalan salat. Nah, nikmat pertama dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat sehat. Karenanya umur, kesehatan, kesempatan harus benar-benar ya kita gunakan sebaik mungkin, berbekal diri, menghambakan diri kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini cuma sebentar, enggak lama, itu pun juga belum tentu sepanjang umur kita. Oleh karenanya orang-orang yang mungkin berdoa sepanjang tahun agar dipertemukan dengan Ramadan, tapi mereka telah lebih dahulu meninggalkan kita, ya ajal telah menjemputnya, tapi kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan karunia. Ini juga salah satu hal yang patut kita syukuri, ya, umur dan kesehatan harus kita syukuri, hidayah juga sama. Jadi syukur itu ada dua, pernah saya jelaskan waktu subuh kapan. Jadi syukur secara kontekstual dan syukur substansial. Syukur kontekstual, syukur yang dilakukan ketika terkait dengan sesuatu. Orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Dulu makan orang mau berangkat haji 4 bulan gitu ya. Pulang perginya saja berapa? 1 bulan, 2 bulan. Sekarang mah itu udah 9 jam ya langsung set. Komo yang suka ngorok di pesawat mah gitu kan, gitu kan. Udah sampai, oh udah Jeddah gitu kan ya. Padahal dia tuh di belakang pesawat yang bunyinya tuh gitu kan. Tapi kan kalau sudah expert mah biasa we tidur gitu ya. Nah, orang dulu berhaji itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 4 bulan gitu kan. Maka mereka ya bersyukur kepada Allah, mengundang sahabat-sahabat, kerabat terdekat. Bahkan mungkin dulu mah orang mau berhaji itu seakan-akan akan diberangkatkan kepada kematian, betul tidak? Ya, makanya mohon maaf sebelum berangkat, minta doa agar hajinya haji yang mabrur. Itu syukur secara kontekstual. Syukur secara substansi yaitu syukur yang dia nikmat tersebut akan melekat selamanya di dalam dirinya. Salah satunya adalah nikmat yang harus disyukuri, umur dan kesehatan. Yang kedua, hidayah. Yang ketiga, akal, ya. Manusia itu dimuliakan salah satunya karena akal. Dan masing-masing zaman itu memiliki perkembangan kemajuan intelektual di masing-masing zamannya. Benar nggak? Itu patut disyukuri. Di zaman Firaun dulu, sok coba bayangkan, ya, mereka bisa membangun piramid, ya, padahal batu-batu yang disusunnya itu kan berdiameter antara 2 sampai 300, ya, dan itu ribuan disusun. Padahal jarak dari Mesir ke Aswan kan diambilnya itu batu-batuan itu dari daerah Aswan itu sejarak 1000 km. Kebayang nggak pakai apa dulu membawanya, gitu ya. Tapi bisa menyusun. Intinya dengan akal itu manusia bisa membangun sebuah peradaban, gitu kan. Dan saat ini juga harus disyukuri.
enggak juga kita hidup di era global, di mana era global itu kan dipengaruhi oleh 4 faktor. Salah satunya adalah komputer, microchip, satelit, dan salah satunya adalah transportasi teknologi. Ya, yang membuat dunia ini seakan-akan berada di genggaman. Kebayangkan tadi juga ke Mekah yang biasanya 4 bulan, sekarang bisa ditempuh hanya dengan 9 jam. Nah, termasuk umur ini yang harus saya sampaikan karena terkait dengan ibadah saum yang saat ini kita laksanakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Saya bacakan aja hadisnya karena saya juga nyuruh nyatet juga nggak pada bawa catatan. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di mana sahabat Thalhah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, Thalhah bin Abdullah, beliau menceritakan anna rajulaini min Bali. Kalau di hadis yang riwayat Bukhari itu dijelaskan Bali itu adalah hayyun min Qudo'ah, salah satu dari suku Qudo'ah. Bahwa ada 2 orang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadima ala Rasulillah, dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, dan kedua orang ini menghadap Rasulullah, masuk Islam secara bersamaan. Ini jangan ngantuk, kalau ngantuk nggak nyambung nanti nggak seru. Ya. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Nah, setelah keduanya masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, salah satu dari keduanya ini, pokoknya ibadahnya tuh TOPBGT, semangat untuk ibadahnya tuh luar biasa dibandingkan dengan yang satunya. Nah, singkat cerita kata Thalhah, pagozal mujtahidu minhuma. Salah satu di antara kedua orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah itu kemudian ikut berperang, kemudian fastushhida. Dia pun akhirnya mati syahid. Pertanyaan saya, siapa yang mati syahid? Yang pertama yang dikatakan paling sungguh-sungguh dalam menjalankan Islamnya setelah dia masuk Islam. Nah, summa makatsal akharu ba'dahu sana. Adapun yang satu, ya, dia masih bertahan 1 tahun setelah wafatnya si yang pertama. Summa tuwfiya, walaupun kemudian di tahun berikutnya dia pun meninggal dunia. Sampai di sini dulu ceritanya. Jadi 2 orang masuk Islam di hadapan Rasulullah, dua-duanya masuk Islam berbarengan. Yang satu sangat sungguh-sungguh, jadi kieu atuh, kieu jelek ya. Yang satu sangat sungguh-sungguh, tapi kemudian Allah berikan umur yang tidak terlalu lama dibandingkan yang kedua. Dia ikut peperangan, kemudian meninggal dunia. Tinggallah yang satu, tapi dia diberikan kesempatan oleh Allah umur 1 tahun, baru dia wafat kemudian. Oke, lanjut ceritanya. Qala Thalhah. Nah, ini yang menarik. Kata Thalhah bin Abdullah, beliau mengatakan fara'aitu fil manami, lalu aku bermimpi. Ya, dalam mimpiku bainama ana inda babil jannah, tiba-tiba aku dihadapkan kepada pintu surga dalam mimpinya. Tuh, Masya Allah ya, para sahabat saking himmahnya mereka itu adalah surga gitu kan, bahkan mimpinya pun mimpi surga gitu ya. Insya Allah kita mah di masjid mimpi apa gitu ya, padahal di masjid tapi nggak ada sih, nggak ada yang ngantuk. Nah, kata Thalhah, idza ana bihima, sekonyong-konyong tiba-tiba fa kharaja kharijun minal jannah, ada penyeru yang keluar dari pintu surga. Siapa dia? Malaikat tentunya ya. Kenal dengan malaikat? Belum. Harus kenal atau ya, 10 minimal yang harus dikenal. Bingung kalau disebut kenal ya pasti disalahin juga. Makanya udah bilang belum aja itu aman, bener. Kemudian fa'adzina lilladzina tuwfiyal akhar minhuma. Nah, ini yang menarik. Malaikat dari pintu surga keluar, tiba-tiba memanggil orang yang terakhir mati dari kedua orang ini. Tadi yang sungguh-sungguh, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ikut berjihad bahkan sampai mati syahid. Nah, dalam mimpinya justru ya, tatkala dihadapkan kepada pintu surga, orang yang pertama dipanggil pertama kali masuk ke dalam surga itu justru aneh. Kata Thalhah, justru orang yang terakhir, yang kedua, yang diberi umur 1 tahun daripada yang pertama. Nah, summa kharaja,
kemudian keluar lagi, tsumma kharaja kharijun, tiba-tiba setelah manggil yang terakhir itu dia keluar lagi, fa'adzina lil ladzina nastushhida tsumma raja'a ilayya faqala irji' fa innaka lam ya'ni ba'da. Nah, si malaikat itu kemudian keluar lagi setelah manggil yang kedua, baru mengizinkan orang yang mati syahid, yaitu yang wafatnya pertama kali, kemudian dia pun kembali kepadaku seraya berkata, pulang kamu, sungguhnya kamu belum waktunya untuk masuk ke dalam surga. Tuh, jadi secara tidak langsung ini isyarat bahwa Thalha ini salah satu sahabat yang sudah namanya tertulis tercatat di surga, sampai dalam mimpinya malaikat mengatakan kamu belum saatnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah mengkonfirmasi cerita mimpinya ini. Nah, makanya jangan tidur. Nah, di sini kemudian diceritakan fa asbaha Thalha yuhadditsu bihin nas, maka di pagi harinya Thalha menceritakan kepada manusia, kepada para sahabat yang lainnya, kemudian fa'ajibu lidzalik. Akhirnya para sahabat pun takjub, heran, kok bisa? Kok iso gitu ya, orang yang sungguh-sungguh diwafatkan lebih utama, bahkan dia mati syahid, tapi dipanggil paling terakhir dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja, hanya kelebihannya diberikan umur panjang satu tahun. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya cerita ini pun sampai ke telinga Rasulullah, kemudian dipanggillah ya Thalha dan para sahabat, kemudian wahaddatsuhul hadits, mereka pun menceritakan perihal Thalha mimpinya ini. Kemudian kata Nabi SAW, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian heran? Min ayyi dzalika ta'jabun. Kemudian faqalu, para sahabat menceritakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, hadza kana asyaddur rajulain, dua orang ini ada salah satu yang lebih hebat ibadahnya ya, bahkan ijtihadan, tsumma istushhida, bahkan dia mati syahid, tetapi wadakhala hadzal akhirul jannah qablahu. Yang membuat kami heran itu kenapa dia yang harusnya mungkin dalam pikirannya itu masuk ke dalam surga pertama kali, tapi justru dipanggil masuk ke dalam surga yang terakhir kali gitu. Faqala Rasul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Kata Nabi, bukankah orang yang kedua yang ditangguhkan kematiannya 1 tahun dibandingkan yang pertama, ya, dia berumur lebih panjang 1 tahun dibandingkan yang pertama? Qalu bala, kata para sahabat, of course ya Rasulullah. Kenapa saya katakan of course? Karena bala itu ya lebih tegas daripada na'am. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bala itu of course, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian qala, Nabi menyebutkan secara spesifik, perhatikan. Wa adraka Ramadan fasomahu, bukankah dalam setahun ya tambahan umurnya dibandingkan yang pertama dia mendapatkan Ramadan pada tahun itu? Wa sholli kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, di dalam setahun juga dia mampu melaksanakan sholat ini dan sholat itu, bahkan mungkin ribuan kali sujud dalam 1 tahun. Qalu bala, kata para sahabat, of course ya Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala bainahuma ab'adu min bainas samai wal ardi, maka pantaslah kalau kedudukan antara orang yang pertama dengan yang kedua ini, jarak surganya itu sejarak antara langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Coba siapa yang mau menjelaskan ini maksudnya di sini? Ini sangat menarik ya, terkait dengan umur. Ya, kata para ulama, hadis ini yadullu alaina, menunjukkan kepada kita betapa umur ya panjang itu adalah sebuah kenikmatan. Yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil ya bahwasanya sholat, ya, pentingnya seorang mukmin menjaga waktu-waktu sholat, memelihara sholat. Dan tentu saja bagi seorang mukmin bukan hanya sebatas gerakan, tapi ruh daripada sholat itu yang harus didapatkan. Karena peragaan ruku, sujud, takbiratul ihram itu bukan ruh sholat, itu mah cuma tata cara sholat. Ruh sholat apa?
tanha 'anil fahsya wal munkar. Seharusnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mah sholat, ari ngagibah terus. Ya, ingat, ya, yang disebut manusia itu kan ada ruh, ada jasad, ada peragaan. Ada ruh, nggak ada jasad. Manusia bukan? Bukan, uka-uka namanya, bebegig, ririwa, apalagi genderuwo gitu kan ya. Ada jasad, nggak ada ruh, disebut manusia nggak? Enggak. Bapak tahu di sawah-sawah itu suka dipasang orang-orangan? Iya, itu jasad fisiknya ada, terus dipecian, pakai kampret lagi gitu kan. Saya dulu mikirnya ini jangan-jangan penghinaan kepada kiai gitu ya. Ngapain bebegig harus pakai peci, pakai kampret? Kenapa nggak pakai baju hansip gitu ya? Gitu. Cuman kan burung yang berpikir. Disebut manusia, hujan nggak ngiuhan. Maghrib gak pulang. Akhirnya bukannya takut itu burung, yang ada si burung tersebut hingga. Demikian juga ketika setan melihat ada seorang hamba ini bebegig atau orang lagi sholat. Ya, kenapa banyak orang melakukan sholat tapi masih terlibat perbuatan keji dan munkar? Itu bisa jadi, oh hanya sebatas fisiknya yang sholat, ruhnya tidak ada di dalam sholat. Paham tuh? Jawab atuh. Kan biar komunikatif, biar nggak ngantuk. Saya juga harus ngisi jam berapa tuh podcast? Jam 9 ya? Mungkin waktu suruk jam berapa? Oh masih ada waktunya. Nah, sekali lagi hadis ini menunjukkan betapa keutamaan daripada umur. Yang kedua, keutamaan orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan tentang orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, bagaimana dalam 1 tahun satu orang, ya, seorang bisa mengungguli ibadah orang yang pertama, padahal ibadah orang yang pertama dikatakan asyadda ijtihadan, sangat sungguh-sungguh, bahkan ikut berperang, bahkan mati syahid. Jadi 1 tahun yang Allah berikan kepada dirinya mampu mengungguli orang yang mati syahid. Dan bisa jadi kita juga diakhirkan wafat kita itu barangkali dalam setahun ini Allah ingin melihat ya dari saum kita, dari sholat kita, atau jangan-jangan saum kita sama dengan saum tahun-tahun sebelumnya. Bukankah seorang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang mampu menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaannya, apakah Ramadan kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya? Tentu seorang mukmin harus mampu menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah dia jumpai dalam hidupnya. Karena belum tentu ya umur kita sepanjang usia kita. Boleh jadi tahun depan ya kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Karenanya sebagai bentuk syukur kita atas karunia nikmat yang agung ini, yang besar ini, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan jadi ajang buat kita untuk berbekal, berbenah. Kalau kemarin marhaban itu dari kata rohbah, artinya tempat persinggahan untuk kita istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan yang panjang menuju Allah, maka jadikan Ramadan ini juga sebagai tempat istirahat sejenak dari kesibukan dan lelahnya dunia untuk kita manfaatkan sebaik mungkin bekal menuju perjalanan yang jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman yang harus kita pahami tentu saja seperti halnya ibadah sholat bukan hanya sebatas peragaannya, demikian juga ibadah saum, ya. Karena banyak kata Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Ya, rubba shaim di hadis yang lain. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapat dari pahalanya kecuali hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Jadi harus dipahami ada peragaan ibadah, ada tata cara ibadah, ada ruh daripada ibadah itu sendiri. Kita tahu bahwa menahan makan dan minum
Ya, dari mulai minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, itu aturan saum atau ruh saum? Itu aturan saum. Ruh saumnya apa? La'allakum tattaqun. Itu salah satunya. Mampu nggak ibadah saum ini ya mendorong, menggiring kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, ya, dalam artian mampu nggak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini mentajdid kembali keimanan, menyegarkan kembali keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Ya, kata Nabi, iman itu yakhluqu kama yakhluqus thawb. Iman itu kadang bisa lapuk, bisa usang seperti lapuk dan usangnya pakaian. Fajaddidu imanakum. Maka perbaharui iman kalian. Salah satunya mudah-mudahan Ramadan menjadi penyegaran kembali buat iman kita. Di luar Ramadan orang untuk tilawah berat, jangankan bisa hatam 3 kali, 2 kali, ya, bisa baca 1 juz aja kadang berat. Tapi di bulan Ramadan berapa banyak orang yang mohon maaf mungkin gak pernah menyentuh Al-Quran aja bisa hatam Al-Quran. Di luar Ramadan orang berat untuk bisa bangun sholat subuh berjamaah. Selalu kesiangan, bahkan seringnya dijamaah dengan sholat duha. Tapi di bulan Ramadan, kebayang gak? Orang bisa ternyata bangun jam 3. Bahkan ada yang bangun jam 4 dianggap kesiangan, bener gak? Ini sebetulnya upaya tajdid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sekali. Cuman sayangnya ini tidak dianggap sebagai sebuah latihan mentajdid iman kita, sehingga beres Ramadan ya kesiangan lagi. Padahal selama sebulan penuh kita dididik, dilatih ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ternyata bangun jam 3. Bahkan jam 2 udah ada yang cecelewengan, sahur gitu kan ya. Padahal yang disebut makan sahur itu kan minimal setengah jam kan, bener gak? Sebelum subuh, sebelum azan. Ya, al-fajru fajroni di dalam hadis Bukhari, fajar itu ada 2, 1 fajar kizib, 2 fajar sodik. Fajar kizib itu apa? Fajar pertama, kata Nabi, layam na'an ahadakumul bilal kulu washrobu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Janganlah azan Bilal menahan kalian dari makan dan minum sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti dikena dari hadis ini muazin Nabi itu ada 2. Bilal biasa adzan awal, terus Ummi Maktum biasa azan subuh, gitu. Nah, jadi fajar kizib itu halal makan, haram sholat. Halal makan karena belum subuh, belum waktunya. Haram sholat karena belum masuk waktu subuh. Nah, fajar sidik haram makan, halal sholat. Halal sholat karena sudah waktu subuh. Haram makan karena sudah masuk waktu subuh. Makanya di kita ada istilah waktu imsak, biasa 10 menit. Sebetulnya itu kehati-hatian. Ya, imsak 10 menit. Fajar apa coba? Fajar maneh. Fajar sia. Sebab gak ngerti coba. Yang disebut imsak teh haram makan karena belum masuk subuh. Haram sholat karena belum subuh. Jadi fajar naon eta? Fajar sia. Fajar mana itu mah ya? Dalam artian gini, boleh nggak 10 menit sebelum subuh kita makan? Boleh, kalau bagi yang kesiangan mah lumayan, roti 10 mah habis. Ya, bahkan kalau di Arab mah ada tuh ya sebagian yang jadi puasa itu kan al-imsak anil akli wasyurbi minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, dari mulai azan. Jadi di saat azan mereka masih sempat minum. Pas ditanya kenapa masih sempat minum? Ya kan azannya belum selesai. Gitu. Padahal bagi kita fikih jelas ya. Pas mulai azan, mohon maaf, ada makanan yang masuk azan, masukin keluar, masukin ke dalam. Masukin keluar gitu ya. Insya Allah sah. Dan
Ya pemahaman-pemahaman seperti ini sebetulnya harus sudah dipahami lah. Masa saum bertahun-tahun tapi masih aja ada yang nanya, Ustadz kentut dalam air batal nggak? Saya bilang batal kalau kamu makan dan minumnya pakai bujur gitu ya. Kan yang membatalkan tuh ya sesuatu yang masuk dari mulut, bener gak? Ya kan yang membatalkan tuh satu, anil akli ya, dari makan. Makan apa? Makan apa saja, makan roti, makan gehu, makan bolu, makan apa saja. Andai misalkan dokter nyaranin minum obat nggak dikunyah langsung ditelan, batal nggak? Batal karena lewat mulut. Andai ada pel yang harus dimasukkan dalam anus, mohon maaf, dalam kondisi sakit harus dimasukkan, batal nggak? Pel, batal nggak? Batal. Batal kalau kita makannya dari sini, kan kita makannya dari sini. Gitu ya. Makanya ad-dinu yusran, agama itu mudah, tapi bukan berarti kita memudah-mudahkannya. Kita menganggap mudah itu karena kita tahu ilmunya. Ustadz cabut gigi di siang hari batal nggak? Batal nggak? Enggak. Kalau makan gigi batal. Itu ya, makan gigi batal, kalau cabut gigi nggak batal. Ustadz, bukankah katanya pas waktu gigi dicabut ada darah yang keluar? Iya, kalau ditelan, diisep. Tapi kalau diludahin kan nggak membatalkan. Seperti itu, gitu. Sikat gigi di siang hari pakai odol, batal nggak? Kalau makan gigi, makan odol, batal makan odol. Kan Ustadz katanya baunya orang berpuasa itu seperti wangi kasturi. Itu mana nanti di surga? Di dunia mah tetap bau hapek gitu ya. Perhatikan hadis Nabi yang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Itu nggak terbatas apakah di bulan Ramadan atau tidak. Ada nggak pembatasannya? Kalau ada pembatasannya berarti nggak boleh. Tapi hadis itu secara umum, di luar ataupun di dalam Ramadan nggak apa-apa. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, pasti kuperintahkan mereka untuk bersiwak ma'akulli wudu, di setiap kali wudu gitu. Jadi bersiwak di siang hari batal? Enggak. Kalau makan siwak batal. Pinter ya. Anil akli, kemudian wasurbi, minum, itu yang membatalkan. Minum apa? Minum apa saja. Andai ada supir angkot minum bensin, batal nggak? Batal, tetap karena itu masuk kategori asyurbu, walaupun yang diminum bensin. Enggak, suka ada pertanyaan nyeleneh, Ustadz kan ngerokok bukan termasuk minum, bukan termasuk makan. Ya, memang merokok itu nggak ada dalilnya, tapi ada kata para ulama min abwali syaiton, termasuk kencing setan. Cuman itu bukan hadis, karena kalaupun hadis juga bertentangan dengan logika. Kebayang nggak dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ya setan nggak kencing-kencing gitu kan ya, min abwali syaiton. Cuman bukan hadis. Tapi yang jelas ad-dukhan itu para ulama mengkategorikan termasuk asyurbu, syurbud dukhan, termasuk minum gitu ya. Kalau menghirup apitson batal nggak? Apitson, tarason, presker batal nggak? Sesuatu yang dihirup batal nggak? Ditanya batal nggak? Enggak, sesuatu yang dihirup, ya udara juga kita hirup gitu ya. Makan, minum, kemudian wal jima, berhubungan di siang hari suami istri batal ya, kecuali lupa. Jangankan berhubungan, makan dan minum saja kalau lupa boleh nggak? Boleh, jadi ada untungnya jadi orang pelupa. Makanya kalau nggak mau diberikan beban untuk menjalankan perintah, ya minimal itu: 1 gila selamanya, 2 tidur selamanya, 3 jadi pelupa, pikun, udah nggak dikenai kewajiban gitu ya. Berhubungan sama gitu di siang hari, lupa tiap hari lagi gitu kan. Saya belum ada itu bisa nerima logika saya. Berhubungan setiap hari lupa gitu kan ya. Dua-duanya lupa, apalagi itu nggak masuk logika ya.
Jadi makan yang membatalkan tuh makan, minum dan berhubungan. Kalau lupa tadi tidak membatalkan. Jadi kesini saya tuh ya lagi menjelaskan tentang keutamaan orang yang diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Betapa bisa mengungguli orang yang mati syahid, orang yang diberikan umur walaupun 1 tahun. Dan Nabi menyebutkan secara spesifik, ya, pasomat wa adroka Ramadan pasomahu. Bukankah dalam setahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia puasa dalam setahun tersebut? Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur panjang, tidak kena pandemi kayak kemarin banyak orang yang mati teh. Ya mungkin oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, bisa jadi mungkin amal-amal kita kurang. Kita rendah hati aja di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah rendah diri. Nggak apa-apa kalau di hadapan manusia rendah hati. Kalau di hadapan Allah nggak apa-apa, bukan hanya rendah hati, rendah diri pun boleh gitu kan. Jadi ini hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Yang kedua, ya, keutamaan daripada salat, ya. Bahwa salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Ya, di bulan Ramadan kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, di luar Ramadan salat 17 rakaat itu kan dalam 5 waktu, benar enggak? Tapi ketika masuk bulan Ramadan itu kita dididik, dilatih, 17 rakaat itu dalam 1 waktu, benar enggak? Isya 4 rakaat, tambah ba'diyah Isya 2 rakaat. Jadi berapa? 6 tambah 11 rakaat berapa? 17 rakaat. Cuman sayangnya itu tadi, seakan-akan dianggap tarawih itu ritual biasa yang ketika selesai Ramadan selesai semua. Dan biasanya orang tuanya sendiri pas buka terakhir teh ngomong sambil duduk begini nih. Jang katanya gitu. Alhamdulillah katanya Ramadan teh tamat. Alhamdulillah moal aya tarawih. Jadi padahal ini latihan dari Allah, ya. Dididik selama sebulan, ternyata kita mampu menjaga sholat malam. Kan cuma namanya doang yang beda, bener nggak? Di Ramadan disebutnya tarawih, di luar Ramadan disebutnya witir, tahajud, qiyamul lail. Di bulan Ramadan qiyamul Ramadan, eta teh tai kotok tai hayam. Eta kene. Kalau ibarat beras mah dimasak pakai kastro jadi liwet, kalau pakai daun jadi lepet, kalau pakai daun jati bacang, ya. Kalau pakai daun apalagi hanjuang, ya daun pisang apa Pak? Lontong. Tahajud, tarawih, qiyamul Ramadan gitu ya, qiyamul lail sama gitu ya. Atau minimal setelah dididik, dilatih selama sebulan full kita sholat malam teh membekaslah di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Itu harapannya. Ya. Atau enggak 11 rakaat ge minimal setengahnya tuh. Ya, berapa setengahnya dari 11? Nggak mungkin 6,5. 7 sholat malamnya 4 rakaat, ya, witirnya 3. Ini mah beres, semua beres, nggak ada bekas sama sekali. Lihat para salafus saleh terdahulu, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighu Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhurin ayyuqabbala minhu. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka fokus berdoa kepada Allah, ya, selama 6 bulan itu agar mereka diterima amal ibadah di bulan Ramadannya. Tuh makanya kata Nabi, sebaik-baik generasiku summayaluha. Kebayang nggak para salafus saleh saja yang tidak bertemu dengan Rasul, yang tidak bertemu dengan Nabi, 1 tahun teh nggak ada himmahnya itu kecuali kebaikan. 6 bulan berdoa dipertemukan dengan Ramadan, masuk Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan berdoa agar diterima. Jadi dalam sepanjang tahun tuh ruhiyahnya tuh terus
merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah, bahkan ada khauf, khawatir ibadahnya tidak diterima. Kita mah boro-boro nangis di akhir Ramadan teh kadang bukan nangis karena khawatir nggak diterima, khawatir nggak nerima THR gitu ya. Pokoknya terus kita pede mau jadi ahli surga gitu. Emang punya orang dalam gitu kan. Ya mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita pahami mampu kita amalkan ya, terutama minimal lah setelah ini gitu kan, setelah Ramadan ini kita menjadi manusia terbaik yang benar-benar ada hasil dari didikan agama ini. Selama sebulan ini kita dididik untuk sholat malam, kita dididik untuk menahan dari perkataan-perkataan yang sia-sia yang mengosongkan pahala gitu kan. Karena dengan ibadah Ramadan itu secara tidak langsung ya dilatih muraqabah kita, merasa kita dekat dengan Allah dimanapun. Dengan ibadah puasa kita khawatir puasa kita sia-sia, sehingga di kantor, di pasar, dimanapun kita ya merasa sedang ibadah dan khawatir dari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya sampaikan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu bukan hanya mereka orang-orang yang sama sekali tidak ada keimanan. Kalau orang kafir jelas ya. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu juga bukan mereka orang-orang yang mohon maaf ngaku Islam tapi tidak menghasilkan amal soleh. Itu jelas. Ini mah ada orang-orang yang ngaku iman, melahirkan banyak amal soleh tapi tasla naron hamiyah. Tetap saja mereka menjadi ahli neraka. Naudzubillah. Coba lihat di surat apa itu? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Perhatikan, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu bukan hanya mereka orang-orang yang tidak ada keimanan, bukan hanya mereka orang-orang yang beriman tapi tidak menghasilkan amal soleh, tapi ada orang-orang yang amilah, berlelah-lelah, berletih-letih siang malam ya, melakukan kebaikan-kebaikan tapi tasla naron hamiyah, tetap saja dia menjadi ahli neraka. Mungkin ada yang salah. Kalau dalam ibadah saum mungkin aturan-aturannya dilanggar atau niatnya kurang ikhlas. Demikian juga dalam hal ibadah sholat. Kata Nabi, innar rajula la yusallina sittina sana. Ada seorang hamba yang sholat selama 60 tahun gak pernah ditinggalkan. Tapi lam tuqbal lahus sholah. Tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Yutimmu sujudahu wala ruku'ah. Salah satunya mungkin karena ada aturan-aturan yang tidak dia lakukan. Dia menyempurnakan rukunya tapi tidak dengan sujudnya. Dia sempurna sujudnya tapi tidak dengan rukunya. 60 tahun kata Nabi disebutkannya juga dia sholat tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Salah satunya itu. Karenanya bagi kita sebagai seorang mukmin umat Muhammad terus upayakan belajar ya. Ini mau dibilang dari awal Ramadan, kata panitia yang mengundang ustadznya untuk ngadain acara tarhib, ayo pahami fikih puasa, setahun yang lalu mungkin kita udah lupa, boro-boro ada keinginan ya, ayo beli novel tebal bisa kah beli, tapi beli buku saku Ramadan nggak ada. Saya pikir keinginan untuk lebih baik di hadapan Allah dengan ilmu yang bisa didapat, padahal harga lagi berapa itu buku saku Ramadan. Padahal di situ disebutkan fadilah keutamaan amal-amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ada dalil-dalil yang jelas, yang sahih, yang itu bisa menjadi tuntunan. Tapi nggak ada tertarik buat kita. Padahal itu bisa jadi yang anggap kita sepele itu yang akan menghantarkan kita ke surga. Ya Rob, aku pengen lebih baik Ramadan tahun ini. Aku pengen benar-benar paham apa yang aku lakukan. Amalan-amalan teh benar-benar berdasarkan tuntunan. Beli, sok ada waktu mumpung puasa teh baru hari keberapa? Baru hari ketiga, sok datangi itu toko-toko di Mutiara Gading. Ada toko apa tuh? Toko baju. Astagfirullahaladzim. Udah mulai kepikiran lebaran ya. Itu toko apa itu? Dua saudara apa ya? Di situ banyak tuh, ada kurma, ada apa itu kayak gitu. Saya biasanya beli, nggak biasa beli kalau kayak kemarin mau umroh gitu kan. Saya kenapa kemarin minta
nggak tanggal 15 ke sini karena khawatir kan nanti tanggal 12 saya berangkat lagi bimbing yang paket program Lailatul Qadar. Itu high season, masih ada seat. 43.500.000 tapi 16 hari guys, jamaah gitu. Ya. Itu program dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 12 sampai tanggal 27. Berarti 21 Ramadan. 6 hari di Madinah, 8 hari di Mekah. Jadi sampai lebaran. Insya Allah saya tour leadernya. Jadi dari kemarin itu September, Oktober, Desember enggak karena enggak diizinin. Nah, Februari kemarin 13 hari terakhir. Makanya saya mah alhamdulillah rambutnya dicukurnya di sono terus gitu kan ya. Ini teh supaya motivasi bukan sombong ya, cuma pamer gitu kan ya. Bahwa jangan pernah ya kita tuh mengukur maha luasnya rezeki Allah dengan pemikiran sempit dari pemikiran kita. Aduh, kebayang nggak duit gaji? Saya juga gaji cuma guru swasta, guru tahfidz gitu kan, berapa sih? Tapi kalau Allah berkehendak mah apa sih dunia? Ya, saking hinanya dunia ya. Itu Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang beriman, justru orang-orang kafir tuh mereka diberikan, sok mangga silakan. Itu tuh menandakan saking hinanya dunia. Makanya kita kepada dunia itu jangan terlalu wah, orang kaya aja nih hormat, giliran ke marbot masjid ini nganggap sebelah mata. Padahal siapa kamu mati yang sibuk teh pengurus masjid nanti ya. Yang nyariin kain kafan, memandikan jenazahnya, kemudian mencari pemandi yang amanah yang terbaik tuh gitu kan. Giliran ke orang kaya meni tunduk gitu. Giliran ke orang masjid yang nanti ngurus mayitnya, jenazahnya meni songong gitu kan. Ya bukan begitu juga sih. Jadi ngomong gitu ya. Jadi yang pertama keutamaan orang yang berjumpa dengan Ramadan, udah bel ya. Kemudian yang kedua keutamaan sholat, maka manfaatkan nih, terutama di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita sholat sunat ya hanya sebatas pahala dari sholat sunat. Tapi ketika di bulan Ramadan kita sholat sunat sedang kita dalam keadaan ibadah puasa. Jadi double. Di luar Ramadan kita tilawah biasa dapat pahala tilawah. Tapi di bulan Ramadan kita tilawah sedang kita dalam keadaan puasa. Di luar Ramadan kita bersedekah hanya mendapatkan pahala dari sedekah, tapi di bulan Ramadan ya kita bersedekah sedangkan kita dalam keadaan puasa. Itulah di antara keberkahan Ramadan. Semuanya bernilai ibadah. Dan yang terakhir ini menunjukkan keutamaan umur yang tadi ya, karena la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti kaki seorang hamba tidak akan bergerak senantiasa dalam keadaan berdiri sampai ditanya. Salah satunya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang jasadnya sampai lapuk, sampai peot, sampai keriputnya digunakan untuk apa. Kita semua pasti akan ditanya tentang hal ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau infakkan, dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa dipetik. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.